Semeru di Lumajang kembali mengalami erupsi besar pada Rabu 19 November 2025, pukul 16 waktu Indonesia Barat. PVMBG mengaporkan kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak dengan arah sebaran ke utara dan barat laut. Erupsi masih berlangsung saat laporan dibuat. Petugas mengimbau warga menjauhi sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan hingga 8 km dari puncak, serta menghindari area 500 meter dari tepi sungai karena potensi awan panas dan lahar hingga 14 km. Aktivitas dalam radius 2,5 km dari kawah juga dilarang karena bahaya lontaran material pijar. Masyarakat diminta waspada terhadap awan panas, guguran lava dan lahar di aliran sungai yang berhulu di puncak, terutama Besuk Kobokan, Bang, Kembar, dan Sat. Sepanjang 2025, Semeru sudah erupsi 2.802 kali dan masih berstatus waspada level 2. Erupsi Semeru sangat besar sekali. Dimohon tetap waspada untuk warga lereng Gunung Semeru. Ini terpantau dari jalur piket 0. Dimohon waspada. Allahu Akbar. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas dampak kesehatan dari erupsi Gunung Semeru 2025 di Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Yuk simak videonya. Ayo. Baik, pada slide pendahuluan ini kita membahas Gunung Semeru sebagai gunung berapi aktif tertinggi di Pulau Jawa dengan aktivitas vulkanik yang cukup tinggi. Pada tanggal 19 November 2025, terjadi erupsi besar yang menyebabkan status Gunung Semeru meningkat menjadi level 4 atau awas. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran karena dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak. Selanjutnya ada penyebab bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Erupsi Gunung Semeru terjadi akibat meningkatnya aktivitas magma di dalam perut bumi yang berada di bawah tubuh gunung. Pergerakan magma yang naik menuju permukaan menyebabkan penumpukan tekanan gas vulkanik. Ketika tekanan tersebut tidak lagi mampu ditahan oleh batuan di sekitarnya, maka terjadilah letusan. Pada tanggal 19 November 2025, aktivitas Gunung Semeru mengalami peningkatan yang signifikan sehingga statusnya dinaikkan menjadi level 4 atau awas. Peningkatan status ini ditandai dengan terjadinya letusan yang berlangsung cepat dan kuat, disertai keluarnya awan panas guguran serta kolom abu vulkanik yang menjulang tinggi ke udara. Letusan Gunung Semeru merupakan proses alamiah yang umum terjadi pada gunung api aktif. Aktivitas magma yang terus bergerak disertai dengan peningkatan suhu, gas, dan tekanan di dalam gunung menyebabkan material vulkanik seperti abu, lava, dan batuan pijar terdorong keluar ke permukaan. Kondisi inilah yang akhirnya memicu terjadinya bencana erupsi dan berdampak pada wilayah di sekitarnya, khususnya Kabupaten Lumajang. Kemudian ada dampak erupsi Gunung Semeru terhadap kesehatan. Erupsi Gunung Semeru bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah kesehatan terhadap masyarakat. Seperti, abu vulkanik dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti ispa, sehingga pemerintah membagikan masker untuk mencegah resiko tersebut. Kemudian, awan panas dan material vulkanik juga dapat menyebabkan luka bakar dan cedera serius, terutama bagi warga yang terdapat di lereng gunung. Selanjutnya ada kerentanan masyarakat. Kelompok yang paling rentan dalam situasi erupsi Semeru antara lain anak-anak dan lansia karena pernapasan mereka lebih sensitif terhadap abu vulkanik. Yang kedua ada pekerja luar ruangan dan warga desa sekitar lereng Semeru yang terus terpapar abu.
Ketiga, ada orang dengan gangguan pernapasan kronis seperti asma yang dapat memperburuk akibat abu atau gas vulkanik. Dan banyak kerentanan yang terjadi akibat erupsi Gunung Semeru. Yang pertama ada kerentanan fisik dan lingkungan. Masyarakat yang tinggal di zona rawan bencana sangat rentan terhadap awan panas guguran, aliran lahar, hujan abu, dan material vulkanik. Rumah, fasilitas umum, lahan pertanian, serta akses jalan dapat rusak atau tertimbun dalam waktu singkat. Kondisi ini mempersempit ruang aman dan memaksa warga mengungsi, seringkali tanpa persiapan yang memadai. Kedua, ada kerentanan sosial. Kelompok tertentu seperti anak-anak dan lansia yang sudah saya jelaskan tadi dapat mempunyai keterbatasan fisik, informasi, dan akses terhadap layanan darurat, membuat mereka lebih sulit menyelamatkan diri atau beradaptasi saat erupsi terjadi. Selain itu, kepadatan pengungsian dapat memicu masalah sosial baru, termasuk konflik dan tekanan psikologis. Yang ketiga, ada kerentanan ekonomi. Sebagian besar masyarakat sekitar Semeru menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha informal. Erupsi menyebabkan gagal panen, kematian ternak, serta terhentinya aktivitas ekonomi. Kehilangan mata pencaharian secara mendadak menjadikan masyarakat rentan terhadap kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan. Yang keempat, ada kerentanan kesehatan. Paparan abu vulkanik dapat menimbulkan gangguan pernapasan, iritasi mata dan kulit, serta memperburuk penyakit kronis. Di lokasi pengungsian, keterbatasan air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan meningkatkan risiko penyakit menular. Tekanan mental akibat trauma bencana juga seringkali luput dari perhatian, padahal dampaknya bisa berlangsung lama. Dan yang terakhir ada kerentanan akses informasi dan kesiapsiagaan. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang peta rawan bencana, sistem peringatan dini, dan prosedur evakuasi. Ketimpangan informasi ini membuat sebagian warga terlambat menyelamatkan diri atau mengambil keputusan yang beresiko. Baik, selanjutnya upaya penanggulangan krisis bencana. Dalam bencana ini, penanggulangan krisis kesehatan dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak seperti pihak PMI yang menyalurkan bantuan kesehatan dengan memberikan masker dan logistik, serta menjaga kebersihan di lokasi terdampak. Selanjutnya ada BPBD dan tim SAR yang mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Upaya ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit setelah bencana. TNI dan pemerintah memastikan penanganan cepat mulai dari evakuasi sampai pengamanan jalur distribusi bantuan. Upaya ini penting untuk memastikan dampak erupsi tidak mengganggu sel publik secara masif. Kesimpulan yang dapat diambil dari topik yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yaitu dampak erupsi Gunung Semeru pada 2025 bulan November kemarin menunjukkan bahwa bencana vulkanik bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan lingkungan masyarakat, sehingga dengan bantuan kesehatan darurat, edukasi risiko, dan kesiapsiagaan yang matang, akhirnya dampak kesehatan dapat dikurangi.